Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang anak kecil baru saja kembali dari bioskop bersama dengan orang tuanya. Mereka baru saja menonton film Cinderella yang diproduksi oleh Walt Disney. Setelah sampai di rumah, namanya juga anak kecil, maka dia pergi ke rumah tetangganya. Dan di rumah tetangga itu ada seorang yang sudah lanjut usia. Anak ini langsung berbicara, memberitahu apa yang telah dia saksikan dalam film Cinderella. Orang yang agak tua ini mulai bosan dan dia mulai ingin mengakhiri pembicaraan dan dia berkata, akhirnya kan Cinderella dan pangeran itu hidup berbahagia selama-lamanya. Anak kecil itu berkata, tidak, mereka menikah. Saudara, menikah belum tentu bahagia. Itu kesimpulannya di situ. Banyak orang mencoba untuk bertanya, orang Kristen, siapakah tokoh dalam perjanjian lama? Keluarga siapakah yang dapat kita teladani dari tokoh-tokoh yang dikisahkan di Alkitab? Saudara ingin tahu jawabannya? Tidak satu pun. Saya baru selesai membaca buku yang diterbitkan oleh Canisius. Saya lupa tadi baca penulisnya, pastor siapa itu, tapi itu pun sangat bagus. Kalau saudara mempunyai uang lebih sedikit, belilah. Judulnya Dari Hawa sampai Maryam. Dia berkisah tentang perempuan-perempuan di perjanjian lama. Ternyata dalam keluarga mereka satu pun tidak ada keluarga yang seperti kita bayangkan di dalam film Hollywood. Siapa yang kita dapat, keluarga siapa yang kita dapat contoh, teladani? Apakah keluarga Abraham? Tidak. Abraham berani mengorbankan istrinya demi keselamatan hidupnya. Apakah keluarga Ishak? Juga tidak. Ishak itu menurut buku itu adalah anak mama. Keluarga Yakub apalagi? Keluarga Daud tidak juga. Tokoh-tokoh besar. Kenapa? Bahkan Alkitab kalau dicoba lebih kita gali lagi, keborokan keluarga dari tokoh-tokoh itu nampak jelas. Persoalannya sekarang pertanyaan kepada kita,
Kenapa tokoh Alkitab itu tidak ada satupun yang dapat kita teladani? Ternyata jawabannya agar kita tidak meneladani manusia, tetapi meneladani kesatuan dari Allah Tritunggal itu. Berbeda tetapi satu di dalam kasih. Jadi jangan coba-coba meniru keluarga saya. Kalau saudara masuk ke dalam keluarga saya, maka borok-borok keluarga saya pasti kelihatan. Abraham saja seorang yang diberi gelar nenek moyang orang percaya, coba gali agak rajin sedikit gali itu, maka kita akan lihat di situ keborokan-keborokan. Sekali lagi, kenapa? Tidak ada seorang pun, tidak satu keluarga pun yang dapat kita teladani. Supaya kita meneladani Allah Tritunggal. Bapa dan anak itu satu tapi berbeda dalam fungsinya. Demikian dengan Roh Kudus. 3 satu dan satu semua diikat di dalam kasih. Ini yang pertama kita camkan baik-baik saudara-saudara. Jadi besaran saya, kalau ada anak muda yang mau mencoba merintis atau membangun rumah tangga, jangan coba-coba mencari tiruan teladan dari manusia ini. Saudara akan kecewa. Siapapun, mau selebritis, mau apapun itu, dioles semua, dipoles semua supaya nampak bagus dari luar, masuk ke dalam boroknya kelihatan. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam teks kita kali ini, Paulus tidak menghunjuk kepada satu orang pun di tokoh perjanjian lama, satu keluarga pun tidak dia unjuk ke situ. Kalau soal yang lain, kita ambil contoh. Di surat Ibrani, berapa tokoh coba dipaparkan di situ tentang imannya. Oleh karena iman maka Abraham begini, oleh karena iman maka Henok begini, oleh karena iman maka tokoh-tokoh ini begini. Tetapi dalam urusan rumah tangga tidak pernah dikatakan oleh karena rumah tangganya begini, tokoh ini Abraham contohnya maka kau tirulah itu. Tidak begitu. Nah, dalam teks kita ini dia mencoba menggambarkan 2 hubungan. Suami, istri, orang tua, dan anak. Kalau digali lagi ke bawahnya ada lagi yang lain. Tapi teks kita ini sampai ayat 21. Untuk menggambarkan ini, saudara-saudara, untuk mengerti ini, sebenarnya kita harus melihat konteksnya pada zaman dari Paulus. Ingat, bahkan sisa-sisa konteks itu juga masih ada sampai sekarang. Bagi orang Yahudi, bagi orang Yunani, perempuan itu properti. Dan sampai sekarang masih begitu. Ada juga kebudayaan yang masih begitu. Jadi mungkin ada orang yang berkata demikian. Apa yang dikatakan Paulus, katanya, hei perempuan atau hei istri-istri tunduklah. Maka di orang modern sekarang ini akan berontak mendengar ini. Perempuan-perempuan modern sekarang ini, istri-istri modern sekarang ini makan berontak mendengar ini. Tunduk. Masa disuruh tunduk katanya. Tapi dalam konteks pada waktu itu sudah radikal nasihat Paulus tentang hubungan suami istri ini. Apa radikalnya sekali lagi? Perempuan itu properti, anak-anak itu juga properti.
Itu sama dengan tanah, sama dengan harta milik lainnya. Saudara ingat Ester yang dipamer-pamerkan? Itu. Bukan Ester, Wasti yang dipamer-pamerkan. Sehingga Ester nanti menggantikannya. Itu properti dipamer-pamerkan. Kalau saudara masih begitu mental saudara, berarti saudara ribuan tahun yang lalu, saudara orang jadul kalau begitu. Memamer-mamerkan istrinya di hadapan orang banyak. Atau balikanlah, ada istri yang memamer-mamerkan suaminya, itu orang jadul juga, menganggap suami atau istrinya properti. Sama dengan mobilnya, dipamer-pamerkan. Kemudian ada juga keluarga di orang Romawi itu, ada pusatnya. Pusatnya itu adalah orang merdeka, dewasa, dan laki-laki. Jadi seperti lingkaran. Jadi di balik itu ada lagi orang merdeka, perempuan. Lingkaran yang lagi ada orang merdeka, tapi anak-anak. Di terbaliknya lagi orang budak, hamba, terus sampai gitu. Jadi pusatnya laki-laki. Nah, dalam keadaan ke tengah-tengah konteks inilah teks ini berkata. Apa yang dikatakan Paulus di sini. Tapi sebelumnya saudara-saudara, di ayat 17, coba kita buka ayat 17, dia berkata demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang dilakukannya, baru masuk nasihat ini. Segala sesuatu yang akan kita lakukan sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah dilepaskan dari dosa, sebagai orang yang telah diwariskan kepada kita kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus, harus di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga di dalam keluarga. Ini dasarnya, saudara-saudara. Surat Kolose terkenal dengan surat yang menekankan supremasi dari Kristus. Keunggulan, kalau saudara ingat renungan berapa yang lalu, keunggulan Yesus Kristus. Nah, jadi di dalam rumah tangga juga, dalam hubungan suami dan istri, dalam hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua, supremasi Kristus harus nampak. Segala sesuatu harus dilakukan di dalam Dia. Itu yang pertama sebelum kita masuk kepada hal yang lain, nanti kita jelaskan. Jadi gambaran yang mau ditekankan oleh Paulus di sini adalah gambaran ideal dari keluarga. Dan pada waktu itu adalah gambaran yang sangat radikal. Coba bayangkan ke tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwa laki-laki itu superior dan perempuan itu inferior. Laki-laki adalah yang berkuasa, suami adalah yang berkuasa, dan istri-istri adalah pekerja-pekerjanya. Maka Paulus berkata, kasihilah istrimu dan jangan berbuat kasar. Apakah itu bukan yang radikal? Itu luar biasa, saudara-saudara. Kita saja sekarang mungkin mendengarnya, biasa. Tapi saat itu betul-betul radikal. Luar biasa. Nah, nasihat yang pertama adalah soal tunduk dan mengasihi. Sebelum berangkat tadi kami bicara dengan Inang Pendeta, mana lebih gampang mengasihi atau tunduk? Lebih gampang tunduk. Saya bisa tunduk
tanpa mengasihi, tapi dalam hati saya bersungut-sungut. Tetapi mengasihi itu, apalagi kata yang dipakai, agapao, itu sangat dahsyat. Nanti saya jelaskan lagi. Yang pertama, saudara-saudara, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sekali lagi, mungkin ini bertentangan dengan pikiran modern pada saat ini. Tetapi tunduk bukan berarti menyerahkan segala kehendak kepada suaminya. Sebab kehendak kita hanya satu-satunya, kita serahkan hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu, jika ada suami yang memerintahkan istrinya melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Yesus Kristus, patut untuk ditolak oleh istrinya. Begitu kan? Tetapi tunduk dalam bahasa Yunaninya, hupotasso. Di dalamnya tunduk, taat. Dan kata inilah yang digunakan ke dalam hubungan Yesus dan Bapaknya. Kata ini yang satu ini. Yesus tunduk kepada Bapaknya. Yesus taat kepada Bapaknya. Walaupun dia harus menderita. Kenapa? Kalau sekali lagi, kalau kita ingat ketika di Taman Getsemani, Yesus berdoa sambil meneteskan peluh yang bercampur dengan darah. Itu menandakan bahwa dia betul-betul tertekan, berat yang dia harus hadapi. Tapi dia mampu untuk melalui itu. Bahkan di akhir doanya dia, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah. Kenapa Yesus bisa tahan demikian? Sekali lagi, dia tahu mengapa dia ada di dunia ini. Dia tahu mengapa dia harus menderita. Bahasa kerennya, tahu visi dan misi. Saudara, selama seorang istri tidak tahu apa visi dan misinya, misi dan visinya, atau kita balik-balikan dia sebagai istri, selama itu hidupnya akan bersungut-sungut terus. Tunduk tapi bersungut-sungut. Menggerutu terus. Lihat cucian yang menumpuk, menggerutu. Lihat gosokan atau setrikaan yang belum disetrika, menggerutu. Lihat belum masak, belum apa lagi, suami mau kan datang lagi, menggerutu terus. Lihat anak-anak bandel, menggerutu terus. Kalau dia tidak tahu visi dan misinya. Hanya orang yang tahu itu, dia akan menahan dan dia akan taat sampai kapanpun tugasnya harus diemban. Demikianlah istri diminta oleh Paulus dalam teks kita. Istri itu bukan pelayan. Tunduk tapi bukan pelayan. Istri itu bukan budak. Tunduk tapi bukan budak. Istri itu adalah mitra kerja. Itu makanya di dalam kitab Kejadian, istri itu dibikin ezer, bahasa Ibraninya. Bahasa Indonesia diterjemahkan penolong yang sepadan. Saya berapa kali pernah katakan ezer itu juga dikenakan kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah penolong Israel. Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita.
Kalau demikian, kalau dia kita katakan penolong adalah pembantu, berarti Allah itu pembantu orang Israel. Ya tidak. Jadi hilangkanlah pikiran yang demikian. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus meminta suami harus mengasihi istrinya. Jadi suami itu diperintahnya mengasihi. Ada orang yang berkata katanya, kenapa di dalam Alkitab ini istri diminta tunduk, tetapi suami mengasihi? Kenapa tidak ada perkataan, hai istri-istri kasihilah, cintailah suami, malah tunduk disuruh. Tapi kalau saudara-saudara buka di Titus 2 ayat 4, di situ juga dikatakan bahwa istri atau dikatakan perempuan-perempuan yang lebih tua hendaknya mengajar perempuan-perempuan yang lebih muda untuk mencintai suaminya. Jadi ketundukan itu, ketaatan itu harus didasarkan cinta kepada suaminya. Lakukanlah itu di dalam Kristus. Jadi saya ambilkan praktisnya. Kalau istri-istri melakukan, kalau kalian istri-istri melakukan pekerjaan domestik, rumah tangga, lakukanlah itu untuk Tuhan, di dalam Tuhan. Maka kita tidak akan bersungut-sungut. Yang kedua tadi, suami harus mengasihi istri mereka. Saudara-saudara, nampaknya gampang mengasihi, mencintai. Kalau orang Indonesia lain mengasihi, lain mencintai. Kalau orang Barat satu kan, love ya love. Ya cintai satu, sama dengan kasih. Tapi kita membeda-bedakan, dalam Alkitab juga membeda-bedakan. Kasih dan cinta lain. Tapi baiklah kita anggap sama aja itu. Suami mengasihi istrinya seperti atau di dalam Tuhan. Berarti seperti Tuhan mengasihi kita. Di kota Efesus lebih hebat lagi. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus yang mengasihi gereja dan yang mati untuk yang dikasihinya. Jadi mengasihi itu radikalnya berani kehilangan nyawa untuk yang dikasihinya. Kalau begitu gak? Saya pernah baca gini dari ilustrasi. 3 orang bapak-bapak berbincang-bincang tentang cintanya terhadap anaknya. Yang satu bilang, kalau saya berani kehilangan nyawa demi anak saya, membanting tulang siang dan malam demi anak saya. Semua berkata demikian. Ketiga anak mereka bermain di dapur. Ketika yang bapak-bapak ini depan. Ternyata mereka bermain api dan membakar-bakar sesuatu sehingga rumah itu penuh dengan asap. Dalam hitungan detik, bapak-bapak itu sudah di luar, anak-anak masih di dalam. Dikira kebakaran. Padahal baru saja mereka berkata, berani kehilangan nyawa demi anak mereka. Apakah itu cinta? Itu cinta diri. Lupa pada anaknya. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, saya hafalnya bahasa Bataknya. Ai sitirun dolehan Tuhamu asal ribainamu, songona ubeni Tuhamu.
Apa yang kita tiru dari Kristus? Apa yang harus kita teladani dari Kristus tentang kasihnya? Pertama, Kristus meninggalkan tahtanya di surga, turun ke dunia, melepaskan semua haknya. Filipi 2 berkata, dia menjadi seperti seorang hamba. Untuk apa? Karena kasihnya kepada kita manusia. Itulah kasih yang harus kita teladani dari Kristus. Seorang suami yang berkata mengasihi anak istrinya, tetapi menghabiskan waktu melupakan anak istrinya demi dirinya sendiri, pargabus dia. Jadi begitu. Itu yang pertama. Kasih, kalau kita mengasihi seorang, berarti kita keluar dari diri kita. Meninggalkan, kalau bahasa Bataknya dibilang, hagiot di daging tahun. Makanya saya heran kalau ada seorang laki-laki setelah berumah tangga, kebiasaan-kebiasaan lamanya masih waktu masih anak muda masih dia hidupi. Harusnya dia tanggalkan itu. Tinggalkan, dia masuk ke dalam, kalau sekarang dibilang istilahnya tanda kutip new normal. Jadi itu yang kedua. Kristus juga begitu. Mengasihi berarti dia keluar dari dirinya. Yang ketiga, mengasihi itu harus SSA. Setia sampai koit. Sampai mati. Itu Kristus yang melakukan itu. Setia sampai titik darah terakhir di kayu salib dia. Dietrich Bonhoeffer berkata demikian. Bukan cinta yang melestarikan pernikahan. Ingat itu anak muda. Tetapi pernikahan yang melestarikan cinta. Anak muda sekarang terbalik. Sudah tidak ada cinta. Maka sampai di sinilah ketok. Memangnya barang seperti baut. Sudah dolbah. Nggak pas lagi ke sini cari baut yang lain. Masa begitu? Kristus tidak meneladani demikian. Nah, orang yang mencintai pasti tidak menganggap dirinya superior. Maka dia tidak akan membuat bertindak kasar. Kalau dibuka lagi bahasa aslinya, jangan berbuat kasar katanya. Membuat istri-istrinya ke dalam keadaan yang pahit. Jadi itu di arti aslinya. Jadi dia buat sedemikian rupa menjadi pahit hidupnya. Suami yang membuat istrinya hidupnya jadi pahit, itu bukan mengasihi istrinya. Jadi jangan bangga kita kalau istri-istri kita tunduk di bawah kaki kita. Istri juga demikian. Jangan bangga kalau suaminya DKI di bawah ketiak istri. Tidak ada itu. Yang ketiga, saudara-saudara, hubungan antara orang tua dan anak. Anak diminta di sini untuk mentaati. Tunduk, kata yang sama lagi dipakai.
upotaso. Kata yang sama dipakai. Berarti tunduk dan taat kepada orang tuanya dalam segala hal. Kata ini juga dapat diartikan mendengar, memperhatikan apa yang dikatakan orang tuanya. Oleh karena itu anak-anak jangan sedikit-sedikit menentang orang tua. Dikasih tahu gini, ya orang tua jadul katanya, orang tua ketinggalan zaman. Tapi ada makna di situ, ada inti, ada yang mau dikatakan orang tua itu apa. Simak dulu. Sekali lagi, perintah orang tua kepada anak-anak itu harus mengacu kepada ayat 17 tadi. Di atasnya. Melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. Jadi orang tua kalau melakukan segala sesuatu di dalam Kristus, maka anak itu harus mendengarkannya. Tunduk, taat. Tetapi di bagian yang kedua, jangan membuat dia marah. Apa yang dapat membuat anak marah? Paling tidak ada beberapa hal yang dapat saya ajukan. Pertama, sering orang tua menggunakan hukuman bukan disiplin. Tujuannya lain itu. Tujuan hukuman untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran. Jadi fokusnya pelanggaran, kesalahan masa lalu. Tapi disiplin untuk melatih, mengkoreksi. Anak itu tahu akhirnya melatih, mengkoreksi. Itu sebabnya banyak anak-anak yang dihukum. Saya ambil contoh anak-anak kecil lah. Saya dulu sering saya ingat masih dikejar-kejar bapak saya dulu kalau nggak mau mandi. Dikejar pakai lidi. Hitung 1, 2, 3 nggak mau pulang, kejar. Sampai terkenal bapak saya dulu waktu sampai dapat baru dilibas, baru disuruh mandi. Kan begitu. Harusnya kesalahan itu diberi sanksi dengan yang bermanfaat. Supaya dia tahu nanti mengkoreksi, oh salah. Kalau hukuman, aja fokus yang dihukum itu kepada hukuman yang sakitnya itu terus. Jadi bebannya jadi marahlah, menggerutu. Yang kedua yang membuat anak-anak marah, harapan orang tua sering tidak sesuai dengan harapan anak-anak. Kan sering, kau harus jadi ini, kau harus jadi ini, kau harus jadi ini. Anaknya nggak mau. Saya kenal ada seorang yang dipaksa orang tuanya harus jadi ini. Akhirnya dia berontak, melawan, terbalik dari perintah orang tuanya. Marah dia, walaupun tidak secara langsung. Apalagi yang membuat orang tua marah, anak-anak marah karena orang tua. Orang tua, ibu dan bapak tidak satu dalam mendidik anaknya. Yang satu mendisiplinkan, yang satu ya gak apa-apa, itu gak apa-apa. Ya anak akhirnya jadi marah. Jadi ini, sekali lagi, semua ini dalam pendidikan dalam keluarga ini sekali lagi dilakukan dalam rangka atau segala sesuatu yang kita lakukan karena kita telah ditebus oleh Kristus. Maka hidup kita di dalam Kristus, lakukanlah segala sesuatu di dalam Tuhan, dalam keluarga kita masing-masing. Jadilah suami, jadilah istri, jadilah anak. Lakukanlah semua fungsi kita di dalam Kristus. Niscaya kita akan bahagia. Jangan dibalikkan, cari dulu kebahagiaan. Kata orang,
Kalau mencari kupu-kupu, nangkap kupu-kupu susah. Dikejar-kejar susah dia. Tapi kalau dibiarkan, dia mau hinggap di kepala kita. Kebahagiaan juga gitu kata orang yang bijak. Seperti menangkap kupu-kupu. Kalau fokusnya hanya ke kebahagiaan bahkan jadi susah. Tapi lakukan tugas kita sebagai suami, lakukan tugas kita sebagai istri, lakukan tugas kita sebagai anak di dalam Tuhan. Maka rasakanlah. Niscaya hati kita akan damai. Lagi, dalam teks kita ini tidak ada tersirat di situ bahwa dalam kehidupan rumah tangga ini mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Saya lihat belakangan ini terlalu banyak rumah tangga yang begitu. Siapa pemenang, suami atau istri, siapa yang kalah. Padahal kita dulu berjanji untuk sehidup semati. Tetapi perjalanan ini sering terjadi demikian. Kalau jatuh ke dalam hal ini, ingatlah firman Tuhan hari ini. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus, maka lakukanlah segala sesuatu yang di dalam Tuhan. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah Kau tebus. Maka apa yang kami lakukan dalam hidup ini, segala sesuatu yang kami lakukan di dalam anak-Mu Yesus Kristus sambil mengucapkan syukur kepadamu. Demikian juga di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak, tolonglah kami mengingat firman-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang kami alami dalam kehidupan kami ini Tuhan, yang selama ini sering membuat kami sakit di tengah-tengah keluarga, yang menjadikan kepahitan hati kami. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa menyembuhkan luka-luka kami yang di masa lalu Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dan biarlah kami membangun kehidupan keluarga kami kembali berdasarkan apa yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, kuatkan pasangan kami, kuatkan anak-anak kami dengan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.